Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nur Aini Rahmadani dengan nomor BP 2010861030 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas. Yuk langsung videonya. Sebelumnya, apa sih psikologi itu? Psikologi sering diterjemahkan menjadi ilmu jiwa. Istilah atau kata ilmu jiwa dapat diartikan bahwa ilmu ini mempelajari mengenai sesuatu yang tidak kelihatan atau abstrak, sementara yang kelihatan atau bersifat jasmani tidak menjadi persoalan. Lalu, apa sih yang dipelajari dalam psikologi? Psikologi mempelajari tentang apa sih sebenarnya manusia? Apa yang menyebabkan ia berbuat dan bertindak? Mengapa ia melakukan itu? Apa maksud dan tujuan ia berbuat? Itu semua dipelajari dalam psikologi. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai perkembangan individu. Teman-teman tahu nggak apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang berlangsung secara bertahap yang dialami oleh setiap individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematif, progresif, dan berkesinambungan. Teman-teman tahu nggak? Perkembangan individu memiliki beberapa aspek loh. Apa saja ya? Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses tumbuh kembang gerak kemampuan manusia yang setiap gerakannya dikontrol oleh otak. Kedua, ada perkembangan emosi. Tahu nggak sih? Emosi terjadi karena suatu suasana yang terjadi dan mempengaruhi perasaan atau pikiran. Dan emosi dilakukan oleh sistem saraf dan juga tingkah laku. Selanjutnya, ada perkembangan kognitif. Kognitif bertujuan untuk kemampuan meningkatkan berpikir secara rasional dengan cara pemahaman, pengetahuan, penerapan, analisa, dan evaluasi. Dan yang terakhir, ada perkembangan psikopal. Perkembangan psikopal adalah kemampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pada perkembangan ini, individu dapat belajar berkomunikasi, belajar saling menghargai, dan belajar bekerja sama. Perkembangan individu memiliki beberapa tahap loh, dimulai sejak lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Next, materi selanjutnya mengenai kepribadian. Apa ya itu kepribadian? Sini aku jelasin apa itu kepribadian. Kepribadian adalah gambaran tentang bagaimana cara seseorang bertingkah laku di lingkungan sekitarnya. Nah, ini dapat terlihat jelas dari bagaimana ia berpikir, cara tingkah laku dan minat, serta pandangan hidupnya yang khas. Kepribadian memiliki beberapa pola loh. Apa saja ya? Oh ya, sebelumnya pola kepribadian adalah suatu penyatuan struktur multidimensi. First, self-concept atau konsep diri. Konsep diri merupakan inti dari gravitasi kepribadian seseorang. Konsep diri dapat diartikan sebagai persepsi keyakinan, sikap, dan perasaan tentang dirinya dan kualitas individu lain terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ada sifat. Fungsi dari sifat adalah untuk mengintegrasikan kebiasaan, sikap, dan keterampilan kepada pola berpikir, merasa, dan bertindak. Kita masuk materi selanjutnya yuk, yaitu tentang sensasi. Sensasi itu apa ya? Sensasi pada dasarnya adalah proses awal atau tahap awal dari penerimaan informasi. Proses penerimaan dan pengolahan informasi disebut dengan komunikasi interpersonal, di mana alat indera merupakan faktor utama yang menentukan proses penangkapan dalam stimulus. Sensasi memiliki beberapa proses loh. Mau tahu apa aja? Yuk dengerin. Proses yang pertama dimulai dengan penerimaan stimulus. Dalam proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera. Stimulus yang berupa suara akan diterima oleh telinga.
stimulus yang berupa suhu dingin akan diterima oleh kulit. Proses selanjutnya apa ya? Proses selanjutnya adalah proses fisiologis. Pada proses fisiologis, stimulus yang telah diterima oleh alat indera diteruskan ke syaraf sensori untuk selanjutnya dilanjutkan ke otak. Sampai di sini teman-teman ngerti nggak? Aku jelasin proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya adalah proses psikologis. Karena pada proses sebelumnya stimulus telah sampai ke otak, individu akan menyadari apa yang sebenarnya diterima oleh alat indera. Pada materi sensasi, ada yang namanya ambang mutlak loh. Apa ya ambang mutlak itu? Ambang mutlak adalah batasan terkecil yang dapat dideteksi dari stimulus sensori atau dapat digambarkan juga sebagai intensitas terendah di mana stimulus dapat dikenali dan terdeteksi. Sampai di materi sensasi, udah pada paham belum? Kita lanjut materi selanjutnya yuk. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi apaan sih? Mau pada tahu? Aku jelasin, dengerin ya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, kemudian diorganisasikan, selanjutnya diinterpretasikan. Sehingga individu mengerti dan mengetahui tentang apa yang diindera. Persepsi memiliki banyak faktor loh. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Dimulai dari faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam setiap diri individu. Pada faktor internal mencakup beberapa hal, diantaranya fisiologis, kapasitas indera, perhatian, dan energi. Kita bahas faktor selanjutnya yuk, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang menerima dan merasakannya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, bentuk, lalu motion atau gerakan, dan yang terakhir, kekuatan dari stimulus itu sendiri. Yeay, kita masuk materi selanjutnya yuk, yaitu materi terakhir mengenai motivasi. Udah pada tahu belum pengertian dari motivasi? Motivasi adalah keinginan dalam diri setiap individu yang merangsangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Maksud dan tujuan dari motivasi ada 3. Yang pertama, untuk menentukan arah langkah. Yang kedua, menentukan keputusan tindakan. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan perbuatan. Nah, itulah tadi penjelasan dari aku. Untuk itu, terima kasih aku ucapkan dan mohon maaf atas kesalahan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.